Lihat, ada seekor merpati kecil yang menderita. Karena dia terjepit di tanah, dia tidak bisa bergerak. Pada saat itu, dua burung yang baik hati tiba-tiba mendekat, memutuskan untuk menyelamatkan merpati kecil yang malang itu. Saat klip ini pertama kali diposting, semua netizen bertepuk tangan. Mereka semua memuji kedua burung tersebut atas tindakan mulia membantu mereka. Tapi apakah elang itu benar-benar membiarkan mereka menyelamatkan merpati itu? Namun, ketika saya melihat akhirnya, saya terkejut. Penguasa mulai menyerang elang. Tapi elang itu ulet dan waspada. Tidak ada niat untuk menyerah. Jadi kedua burung penguasa itu terus terbang ke sana kemari, seolah mendiskusikan rencana penyelamatan. Mereka menyerang dari kedua sisi. Bentuk posisi serangan di sekitarnya. Salah satu dari mereka mulai menyerang dan mengalihkan perhatian elang. Yang tersisa berada di luar menunggu kesempatan untuk diselamatkan. Elang tiba-tiba menjadi lebih waspada. Ia marah dan langsung melawan untuk mengusir burung tersebut. Takut kalau tidak hati-hati merpati itu akan terselamatkan. Burung pengicau terus mengganggu elang, karena memiliki lebih banyak waktu untuk menyelamatkan. Tapi elang aduan ini juga bukan sekadar bantal bersulam. Ia masih memegang erat merpati itu dan menolak melepaskannya. Saat ini merpati kecil itu sepertinya dibunuh oleh elang. Dihancurkan seperti itu tidak menyisakan kekuatan lagi. Dua burung pemberani mengambil tindakan. Jangan menyerah menyelamatkan merpati kecil. Xiao selain terus menyerang elang, mereka masih mempertimbangkan rencana penyelamatan selanjutnya. Selama ada kesempatan, mereka akan langsung menyerang elang tersebut. Elang ibarat pencuri, selalu waspada terhadap serangan penguasa. Meskipun pelecehan itu tak tertahankan, namun cakar itu masih menolak untuk dilepaskan. Sambil bertahan, ia juga mematuk merpati kecil itu. Faktanya, burung puyuh juga satu keluarga dengan elang. Hanya saja kini yang sedikit tidak bisa bersaing dengan yang banyak. Meskipun penguasa ingin menyelamatkan merpati kecil yang malang itu, sayangnya, merpati itu tertangkap oleh elang. Setelah merpati diserang, ia berbaring diam dan mengabaikannya. Meski penyelamatan akhirnya gagal, namun tindakan berani sang penguasa itu telah dipuji oleh orang-orang baik. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa adalah burung yang heroik, dan ketika melihat ketidakadilan, ia akan membantu. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka adalah pembawa pesan keadilan. Selanjutnya di layar kita bisa melihat alasan sebenarnya mereka harus menyelamatkan merpati. Di halaman, seekor elang menangkap seekor merpati. Pada saat yang sama, dua ekor kelinci percobaan bergegas menyelamatkan. Sama seperti terakhir kali, penguasa terus menyerang elang. Pada akhirnya, dia memilih melarikan diri daripada tinggal dan mendapat masalah. Pada akhirnya, penguasa berhasil diselamatkan. Namun kemudian terjadi pembalikan yang mengejutkan. Saya pikir burung itu baik dan melakukan hal-hal baik. Tapi mereka terus mematuk. Tapi sekarang mereka menyelamatkanku. Menciptakan kontras dengan citra heroik sebelumnya. Sifat asli mereka terungkap. Mari kita pahami lebih jauh tentang jenis burung ini. Jadi mendengar tidak sebaik melihat. Sebenarnya penguasa bukanlah pahlawan sama sekali. Mereka hanya ingin mengusir elang tersebut untuk mendapatkan mangsanya. Ini tidak ada bedanya dengan perampokan. Situasi serupa dapat Anda lihat pada video di bawah ini. Faktanya, elang dan burung puyuh adalah hewan omnivora. Mereka juga akan menyerang burung lain. Mereka pada dasarnya adalah hubungan kompetitif satu sama lain. Seseorang mengandalkan usahanya sendiri untuk memberi makan. Salah satunya adalah kesempatan untuk mencapai prestasi tanpa harus melakukan apapun. Awalnya saya sangat gembira dengan penguasa. Tidak diragukan lagi sangat tersentuh dengan penyelamatan tersebut. Mungkin karena gambaran seorang penguasa di mata semua orang adalah pertanda baik. Ada pepatah yang mengatakan, di langit-langit memanggil, dan di bumi manusia berpasangan. Kami tidak menyadari bahwa kami terikat oleh konsep tradisional. Pada akhirnya, penguasa dikenal karena keadilannya. Ini juga mengecewakan ekspektasi semua orang.